Economic buyer kan berarti artinya orang yang keluarin uang ya Bu. Berarti kalau mau dipresentasikan, berarti apa yang harus dipresentasikan? Return on investment. Berapa return on investment yang dia beli dan makan baliknya seperti apa? Dia fokusnya adalah berkaitan dengan ROI. Nah, sahabat sales, kita mau bahas buku selling lagi nih. Kali ini penulisnya duet ya, Hillman Soris dan Corey Bray. Nah, judul bukunya itu Triangle Selling. Nah, tentang apa nih Triangle Selling nih ya? Sahabat sales, yuk kita tanya aja sama Coach Arif. Halo Coach. Hai. Coach, ini buku Triangle Selling bahas tentang apa ya Coach? Nah, ini buku juga sebenarnya konsultatif selling, Okay. tapi dia fokusnya agak beda. Fokus dia ngebahas tentang, dia sebutnya segitiga. Segitiganya itu adalah dari sudut siapa yang faktor pengambil keputusan. Jadi dia ngeliat dari sudut pengambil keputusan dan bagaimana cara membuat presentasi kepada si pengambil keputusan. Buku ini bagus banget, kalau menurut saya bagus, karena dia tidak mengupas seluruhnya, tapi dia mengupas hanya satu bagian. Iya. Mengenai si pengambil keputusan. Makanya kenapa buku ini bagus. Nah, saya kasih gambaran dulu. Banyak banget sales yang ngomong gini, saya sudah ngobrol kok dengan pengambil keputusannya. Saya udah deal tuh sama pengambil keputusannya. Ternyata salah. Bukan orang itulah yang mengambil keputusannya. Nah, di buku ini mau ngebahas adalah jangan buru-buru cepat-cepat Anda ngambil keputusan bahwa Anda sudah bicara sama pengambil keputusan. Karena secara bisnis, di dunia nyata, pengambil keputusan bukan satu orang. Tapi minimal 2 dan biasanya sampai 3 pengambil keputusan. Nah, siapakah itu? Nah, ini yang akan dibahas dalam buku itu. Nah, kita sebut namanya triangle. Triangle segitiga, dia cuma mengatakan bahwa setiap pengambil keputusan itu pertama adalah economical. Jadi ada bagian yang bertanggung jawab tentang ekonomi, ada yang bertanggung jawab tentang bagian technical, ada yang bertanggung jawab tentang user. Jadi makanya kenapa sebut segitiga. Jadi maksudnya gini, setiap kita jualan, kita mau nawarin barang sesuatu, pasti ada bagian ekonomi yang akan nolak kita. Atau yang bagian technical akan nolak kita, atau user yang nolak kita. Nah, di sini dibahas Bu, strateginya apa untuk menghadapi mereka semua. Nah, jadi kita kasih gambaran. Economic itu artinya, economic buyer adalah orang yang punya duit. Dia yang punya duit, jadi kalau punya duit itu bisa jadi artinya apa Bu? Bisa juga dia presidir, bisa juga dia bagian finance director, dia yang punya uang, dia yang ngatur, dia yang tanda tangan. Yang kedua adalah technical. Technical adalah orang yang akan mengecek ini layak atau tidak. Ini bagus atau tidak. Kalau user berarti adalah orang yang akan menggunakan. Bagus atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan contoh kita mau jualan, katakanlah kita mau jualan mobil. Jualan mobil ke perusahaan. Maka yang pertama economic buyer adalah siapa? Economic buyer bisa jadi purchasing. Bisa juga artinya ya purchasing, bisa juga orang finance yang akan mengeluarkan uang untuk beli mobil. Ya, kalau dia beli mobil harganya dianggap mahal, dia beli apa tidak? Enggak. Bisa juga mobil yang mahal, tapi saving cost, yaitu bensinnya lebih murah. Maka dia akan beli, economic buyer. Akan ngeliat dari sudut itu. Yang bagian kedua adalah technical. Technical akan melihat bahwa mobil yang dibeli, ini gampang rusak atau enggak? Kalau mobilnya gampang rusak, berarti apa yang terjadi? Technical ada kerjaan tambahan, repot, maka dia nggak mau. Nah, user berarti adalah pengguna mobilnya. Apakah pengguna mobilnya ini dia ngerasa nyaman apa enggak mobilnya? Atau malah dia ngerasa tidak nyaman? Nah, jadi ada 3 sudut. Bagaimana kalau itu adalah laptop, Bu? Bagaimana kalau itu adalah IT, barang IT? Economic berarti apa? 1, apakah barang itu harganya mahal atau enggak? Yang kedua, penghematan, apakah terjadi hemat listrik atau enggak? Yang ketiga, productivity atau secara cost, ada cost maintenance-nya ada enggak? Kalau nggak ada cost maintenance dan itu sangat tidak perlu di-maintain lama-lama, berarti secara economic buyer, berarti barangnya bagus. Secara technical, berarti orang IT. Apakah orang IT menganggap ini problem apa enggak? Servisnya susah apa enggak? Maintain-nya susah apa enggak? Itu technical. Yang ketiga adalah user. Berarti user siapa adalah? User yang pakai laptop itu. Apakah dia nyaman apa enggak? Nah, di bagian 3 ini, ketika kita presentasi atau kita jualan, harus menyentuh kepada 3 bagian buyer ini, Bu. Setiap masuk ke dunia korporasi. Jadi jangan kita terburu-buru. Gimana Coach kalau kita itu adalah jualan asuransi? Sama. Jualan asuransi juga ada minimal 2 gitu ya. Minimal ada yang bagian ekonomik. Technical itu bisa saja dirangkum bisa saja dirangkum sama si user atau dirangkum sama bagian
yang bayarnya. Jadi 3 bagian itu harus ada. Dengan kita menguasai 3 bagian, maka kita jualan akan lebih mudah. Itu dunia realitas di dunia bisnis B2B, Bu. Nah, jadi balik lagi, kalau economic buyer. Economic buyer kan berarti artinya orang yang keluarin uang ya, Bu. Berarti kalau mau dipresentasikan, berarti apa yang harus dipresentasikan? Return on investment. Berapa return on investment yang dia beli dan makan baliknya seperti apa? Dia fokusnya adalah berkaitan dengan ROI. Yang kedua, technical buyer, dia fokusnya adalah apakah ada sistem crash atau enggak. Apakah ada problem cara perawatan apa enggak. Sedangkan user hanya fokus mengenai dia disuruh berubah. Mau nggak dia berubah dengan cara baru? Misalkan contoh paling gampang. User yang sudah pernah pakai sistem misalnya pakai SAP. Dia sudah pakai SAP, Ibu. Udah nyaman pakai SAP. Ibu suruh rubah nih pakai aplikasi lain. Ngomel nggak dia? Ngomel. Kenapa dia ngomel? Udah biasa. Karena dia udah biasa. Nah, itu adalah orang yang akan menolak paling kencang. Makanya oleh sebab itu, kita harus membuat presentasinya memakai 3 sudut itu. Jadi kalau presentasi, urutannya adalah ketika presentasi. Pertama adalah bicara dari sudut ekonomik, berarti ROI. Kedua dari technical, berarti berbicara mengenai bahwa ini gampang perawatan. Yang ketiga ke user, mengenai ini gampang dipakai. Ini mudah. Jadi kalau tiga-tiganya ini terjawab, maka proposal lebih gampang untuk closing, Bu. Berarti awalnya ditanyakan dulu berarti ya siapa-siapa yang Sebenarnya bukan economic ditanya sih. buyer. Iya betul. Tapi sebenarnya sales sebelum jalan ke customer, dia harus melakukan riset dulu. Kita udah bisa nebak dong, kita jualan ini untuk siapa? Oh, jualannya buat user, berarti user akan komplain kan? Makanya kalau misalkan kayak biasanya yang sering komplain apa tuh? Ganti software. Itu paling komplain adalah user tuh. Ini apa-apaan nih, tambah kerjaan tambahan buat gua nih. Nah, itu yang user tuh, problem tuh. Nah, jadi kita udah tahu dulu nih, usernya ini akan tambah lebih enak atau enggak. Dia akan ngelihat itu, faktor itu. Misalkan contoh, dia sudah, anggaplah alat berat. Alat berat dia udah nyaman pakai satu alat. Suatu saat dia disuruh ganti. Apalagi ternyata bentuk panelnya beda. Yang paling komplain siapa? Yang pakai. Ya user. Kalau technical, yang penting apa? Perawatan. Dia nggak peduli tuh. Yang penting pokoknya perawatan ya. Sedangkan bos butuhnya apa? Return on investment. Jadi jangan kita hanya fokus pada return on investment. Jangan peduli hanya pada si technical, tapi juga peduli pada usernya. Apakah dia happy apa enggak. Kalau dia pelatihan nggak? Sama aja, Bu. Di dunia pelatihan, apakah omsetnya tersebut akan membantu perusahaan itu lebih tinggi? Apakah membuat si technical yang bisa terpuaskan ketika jawabannya bisa berhasil? Dan bagaimana si user itu ketika belajar, dia terjadi improvement. Nah, itu mereka happy. Berarti 3 hal itu ya? Iya, makanya di buku ini dia fokusnya adalah 3 bagian itu. Jadi kita harus cari tahu siapa yang untung, siapa yang rugi, siapa yang netral, dan siapa beresiko. Dan itu yang kita harus lakukan. Baik pendekatan, cara pendekatannya, bicara sama mereka, dan sebagainya. Itu yang bisa dikatakan metode cara kita berjualan kepada Jadi mereka. cari informasinya dahulu. Betul. Kemudian ibaratnya ketemu customer. Meeting dulu gitu ya. Meeting dulu. Bahkan kalau perlu dia sebelum meeting dia udah persiapan dulu. Apa kebutuhannya. Jadi pada saat meeting kita bisa langsung lanjutin. Jadi lebih gampang. Makanya kenapa kalau ada saat presentasi dia udah tahu ya. Nah, Ibu betul. Ibu sadar nggak? Pernah nggak meeting misalkan ngomong gini, gue kenal kok sama pengambil keputusannya. Tapi habis itu nggak jalan-jalan kan? Kenapa? Karena hanya satu. Enggak, hanya 1 dari 3, Bu. Ya, ya enggak? Berarti harus 3. Kalau pelatihan yang dideketin hanya bagian teknikal, berarti HR kan? Yang bagian uangnya? Enggak. Yang bagian usernya? Enggak. Lah gimana bisa closing? Berarti pada saat presentasi mereka bertiga hadir? 3 hadir atau memang kita kontak ketiga-tiganya. Untuk itu terjadi. Dan yang paling menarik, Bu, dan belum tentu ketiga-tiganya saling ngobrol loh. Kalau tiga-tiganya nggak ngobrol, apa yang terjadi? Buktinya, saya kasih contoh. Ibu ada satu proyek kan, yang dimana ibu sudah tahu nih orangnya. Tapi yang di sini ganti-ganti orang. Nggak jalan kan, Bu? Iya. Padahal kalau mama ini ganti-ganti orang, berarti ada satu lagi, user. Kenapa nggak kita jangan ngejar yang ini, kita ngejar yang ini. Usernya. Jangan technical saja, tapi usernya kita kejar. Minimal, kalau 3 triangle ini udah dijawab 2, minimal dia bisa nge-push ke sini kan? Iya. Nah itu maksud saya. Oke. Presentasi berarti ke 3 orang ini masing-masing atau ya, bisa ke 3 masing-masing atau ya itu tadi, balik lagi. Jadi makanya saya bilang kalau kita deketin yang bagian ini, kalau ini yang belum dideketin nggak bisa, Bu. Kalau ini kita deketin, yang ini kita deketin, bisa dong nge-push ke sini. Iya. Nah, makanya gitu, Bu.
Makanya yang paling gampang adalah kita juga deketin user. Kalau deketin user kita udah bicara, user bisa nge-grab walaupun ini ada ininya diganti-ganti orang, selama kita udah ngomong sama user, everything fine, Bu. Masuk akal nggak? Misalkan ibu kasih ide nih ke user, usernya udah buy ini. Jadi saya tertarik deh. Dia kan maksa orang teknikal kan untuk ngikutin maunya dia. Betul nggak? Dan juga bisa maksa si bagian bayarnya kan. Oke. Asik ya. Jadi banyak ide nih. Kalau mama jualan kita jangan ngejar kepada satu orang saja, tapi 3 triangle ini gitu loh. Dan cara conversation-nya diajarin di sini ya, Coach? Di sini lebih fokusnya kalau cara conversation ya tadi bagaimana cara fokusnya. Kalau technical berarti tentang bagaimana mitigasi risiko. Kalau ada barang rusak apa yang harus dilakukan. Kalau si owner berarti ngomongnya tentang economic buyer, berarti ngomongin tentang uang. Kalau user ngomong betapa mudahnya. That's it, cuman itu aja. Oke, sahabat sales, menarik ya bincang-bincang kita untuk membahas buku kali ini. Ternyata untuk mendekati customer itu bisa dari 3 bagian gitu ya. Dari economic buyer-nya, kemudian juga dari technical dan mungkin dari sisi user. Nah, ini yang perlu ini juga ya kita ketahui juga ya sahabat sales ya, supaya pada saat kita presentasi lebih tepat sasaran gitu ya Coach ya. Nah, sahabat sales kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.